Shalom, Horas Amanginang. Kita bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Denpasar, Resort Bali. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di sorga. Engkau memberikan kami ya Tuhan, kesempatan untuk boleh kembali beraktivitas pada hari yang baru, hari ini ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, dan dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan, dan dalam pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami boleh memakai firman-Mu sebagai tuntunan hidup kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Amsal pasal 22 ayat 8, di dalam bahasa Indonesia dinyatakan demikian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami kejadian atau hal-hal buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa hal-hal buruk yang terjadi itu adalah konsekuensi dari perilaku atau tindakan kita pada masa-masa sebelumnya. Misalnya, jika seseorang mengalami penghukuman kemudian dipenjara akibat dari tindakannya, misalnya mencuri, itu adalah konsekuensi dari tindakannya tersebut. Demikian juga pada tindakan kita atau perbuatan kita pada saat ini, itu adalah dasar untuk membentuk konsekuensi yang akan kita terima di kemudian hari nantinya. Ini persis seperti firman Tuhan renungan kita pada hari ini. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Kecurangan, curang, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tidak adil, tidak jujur, dan tidak lurus. Orang-orang yang melakukan kecurangan dalam perjalanan kehidupannya, cepat atau lambat, dia akan menerima akibat dari perbuatannya tersebut. Banyak contoh yang gampang kita lihat di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, di berbagai berita, di berbagai media, seperti misalnya ketika seseorang diberi jabatan atau kuasa atau kedudukan yang sangat tinggi,
baik di dalam pemerintahan atau di perusahaan, tetapi dia melaksanakan pekerjaannya itu dengan curang, memperkaya dirinya sendiri dari pekerjaannya tersebut melalui jalan yang curang, maka kita akan melihat begitu banyaknya para pejabat atau penguasa yang kemudian tertangkap karena melakukan kecurangan itu seperti para koruptor, kemudian akan menerima hukuman yang setimpal akibat dari perbuatannya tersebut. Kita melihat di dalam kehidupan seseorang, ketika dia berada pada posisi puncak dari karir atau jabatannya, tiba-tiba dia terjatuh akibat dari kecurangan yang dia lakukan, sehingga dia berada pada titik nol. Dari titik puncak, jatuh menjadi titik nol. Ini adalah bencana bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya. Ketika di titik puncak dia mempunyai tongkat kekuasaan untuk melakukan apa-apa saja yang dia kehendaki, tetapi ketika tiba saatnya dia akan menuai bencana, dia akan berada di titik nol, menerima hukuman yang setimpal atas perlakuannya tersebut. Perlakuan curang atau tindakan curang adalah tindakan yang hanya mengikuti keinginan duniawi atau keinginan jasmani. Tindakan curang itu adalah memenuhi nafsu-nafsu kedagingan. Pemenuhan nafsu kedagingan itu akan menuai bencana bagi kedagingan itu sendiri. Di Galatia 6 pasal 8 dinyatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi jelas, kecurangan atau ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidaklurusan akan mendatangkan kebinasaan bagi para pelaku-pelakunya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk menghindari tindakan-tindakan curang, tetapi melakukan apapun di dalam kegiatan kita, perbuatan dan tindakan dalam roh kebenaran yang daripada Tuhan. Sebab itu akan mendatangkan bagi kita hidup yang kekal. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kita untuk melakukan segala perbuatan kita di dalam kebenaran yang daripadanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami menghindari kecurangan ya Tuhan di dalam perilaku kehidupan kami. Sebab itu akan mendatangkan bencana kepada kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan di dalam roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, dan nama-Mu kami permuliakan di dalam segala kegiatan, tindakan, dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian bagi kita pada hari ini. Selamat melakukan kegiatan kita, kegiatan Bapak, Ibu, Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Sering kau abaikan, tak kau acuhkan. Kenal dosamu, bertobatlah kau. Sambutlah Tuhanmu.
selamanya.